kita bertemu kembali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita Paikatan Krama Bali kembali untuk menghadirkan dua tokoh ya dari Saren Media Center Talung. Ya, ini luar biasa di tempat ini dan sebuah kebahagiaan bagi kami tim Paikatan Krama Bali untuk mengundang para tokoh ini. Yang pertama adalah Haji Rai Suryawijaya, tokoh pariwisata nasional, ya saya sebut tokoh pariwisata nasional, bukan hanya tokoh pariwisata Bali yang sudah melanglang buana juga ke berbagai negara, mempromosikan pariwisata, kemudian mengguiding pemerintah, pejabat publik untuk bagaimana membuat kebijakan pariwisata. Haji Rai Suryawijaya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Mendra Astawa, ya beliau juga tokoh pariwisata, Ketua Forkom Dewi, ya, Forum Komunikasi Desa Wisata. Selamat siang, Om Swastiastu, Bapak Rai Suryawijaya dan Bapak Mendra Astawa. Terima kasih sudah hadir di dalam perbincangan dengan Paikatan Krama Bali yang kita akan membahas tentang topik yang sangat penting, yaitu pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan. Ya. Kita ketahui, saudara-saudara dimanapun Anda berada, bahwa pada tanggal 10 September yang lalu, ya, Bali itu bersedih, ya, berduka. Kenapa? Karena ada bencana yang sangat luar biasa, yaitu banjir besar melanda kota Denpasar dan seluruh fasilitas di Denpasar itu, terutama di Pasar Badung dan Kumbasari itu luluh lantak, ya. Itu penyebabnya tiada lain adalah alih fungsi lahan sepanjang Sungai Ayung, ya, Tukadayung. Kemudian alih fungsi lahan daerah aliran sungai atau DAS, alih fungsi lahan hutan, ya, alih fungsi lahan sawah. Sehingga resapan air itu tidak ada, hampir tidak ada, sehingga semua air itu bersama dengan sampah itu masuk ke sungai, kemudian mengakibatkan bencana banjir. Dan ini adalah sebuah warning yang berat bagi pariwisata kita, ya. Pariwisata Bali yang begitu terkenal di seluruh dunia ini menjadi tercoreng karena musibah ini. Maka saya menghadirkan dua narasumber di bidang pariwisata. Ya, sekarang ke Haji Rai dulu, ya. Bagaimana menyikapi ini? Kalau kita lihat kan ada Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, dan ini salah satu tujuannya adalah melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Nah, apakah ini sudah dijalankan dengan konsisten oleh pemerintah kita? Silakan. Ya, baik, terima kasih Om Swastiastu, Pak Dr. Moto dan juga Pak Mendra, ya, sebagai narasumber dan Pak Dr. sebagai host. Bahwa kalau kita bicara tentang pariwisata, kita bisa melihat dari berbagai aspek. Tadi yang ditanyakan masalah lingkungan. Jadi sesuai dengan undang-undang, jadi itu sangat penting sekali bahwa Bali itu harus mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya dan juga kualitas dan juga sesuai dengan jalan dengan visi dan misi untuk Bali. Ini sangat penting sekali bagi kita, dan bukan yang kita kembangkan bukan destinasi. Nah, lingkungan ini adalah merupakan faktor yang sangat penting. Nah, kenapa terjadi sampai musibah yang baru pertama kali mungkin dalam 100 tahun ini terjadi di Bali ini? Karena saya tentu sebagai Ketua PDI sangat prihatin yang terjadi. Penyebabnya memang banyak faktor, bukan alih fungsi saja, kedua juga ada banyaknya sampah yang dibuang di das, ya, di sungai yang di Selok itu, samping juga intensitas hujannya cukup tinggi dan juga padatan itu, yang lain lagi adalah faktor air lautnya juga kebetulan waktu itu Purnamo, ya, jadi agak tinggi lagi surut, dan banyak juga ada kesalahan-kesalahan teknis terlambatnya untuk membuka bendungan itu dan sebagainya. Itu yang banyak faktor yang terjadi. Maka dari itu mari kita mulai evaluasi untuk berbenah ke depannya agar betul-betul
apa yang kita harapkan dari pariwisata yang ramah lingkungan. Tentu ini kita tugas kita bersama, bukan kelompok dalam hal ini. Jadi saya sangat setuju ketika Pak Gubernur memberikan statement akan moratorium dilakukan. Walaupun agak terlambat, tapi yang kita harus dukung di beberapa kawasan-kawasan, khususnya saya lihat di Bali Selatan yang sangat padat. Jadi itu yang dekat, karena kita lihat sendiri banyak berbagai permasalahan yang saya bisa lihat ya, salah satu adalah kemacetan, lalu lintas di kawasan utama pariwisata. Yang kedua adalah keterbatasan dan ketidakseimbangan infrastruktur yang ada. Yang ketiga permasalahan kebersihan dan pengelolaan sampah. Ini sangat penting. Yang keempat ada aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan. Yang kelima overtourism di destinasi tertentu bukan di Bali. Kalau Bali belum, karena itu yang keenam alih fungsi lahan yang mengancam keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Ketujuh adalah kurangnya diversifikasi destinasi wisata. Kedelapan promosi dan pemasaran yang masih perlu ditingkatkan, dan kesembilan kualitas SDM pariwisata yang perlu terus ditingkatkan. Yang 10 serta tantangan untuk menjaga keseimbangan antar budaya dan yang dengan modernisasi ini harus kita perhatikan betul-betul. Tugas kita bersama bagaimana caranya ke depan akan lebih baik, jangan sampai terulang. Nah ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut tentu dari segi pemerintah kan harus ada, kita mengharapkan ada political will dan komit untuk melakukan itu. Nah, ada 3K ya, komitmen, jadi konsisten dan continue untuk melakukan. Jangan ke belakangnya itu hanya beberapa hari lagi terus ke bawah. Karena kita tidak pernah tahu perubahan-perubahan iklim saat ini ya. Kadang-kadang panasnya luar biasa, kadang-kadang hujan yang jangan dianggap sendiri. Kalau masalah banjir sebetulnya bisa dideteksi lebih awal. Ya, beda sedikit dengan masalah gempa bumi. Itu yang terjadi. Nah, kenapa demikian ya? Sekarang sudah ada namanya early warning system. Contoh yang di Jakarta aja yang terdekat ini ya. Kalau hujannya mendungnya saat ini tebal di Bogor dan akan hujan jam 2, berarti airnya sampai di Jakarta lagi 4 jam akan sampai Jakarta. Jam 6 itu bisa. Nah kita pun di Bali harus membuat satu early warning system. Kalau misalnya sudah cuaca tidak bagus, jadi kita harus mendeteksi lebih awal, menginformasikan kepada warga-warga khususnya yang ada di bantaran sungai itu agar lebih berhati-hati. Ya, jangan sampai banyak menelan korban. Saat ini kita sungguh sangat prihatin ya. Satu banyak menelan korban jiwa sampai 19 ya waktu itu. Ya kurang lebih. 19 orang itu sangat luar biasa. Yang kedua adalah masalah banyaknya ada rumah yang longsor, kendaraan-kendaraan. Ini yang diperlukan. Ini belum juga bisa terselesaikan dengan baik. Maka dari itu perlu kerjasama dan kesadaran, baik kesadaran masyarakat dan juga dari pemerintah juga harus segera melakukan tindakan ya kecap ya. Ya aturannya sudah ada dan segala macam ya. Contohnya menurut saya ini ya, ketika ada penutupan daripada TPA Subung itu lebih baik kita sebelumnya ada solusi. Jadi disediakanlah di setiap desa adat itu sudah membuat TPST 3R ya. Nah, itu kalau belum kita bisa membuat yang terbesar yang disebut WTA dan WTA, jadi waste to energy dan waste to us. Itu yang harus dilakukan seperti di negara-negara lain. Nah ini juga merupakan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Maka itu adalah perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi dan media dan semuanya itu harus perlu kita lakukan ke depannya sehingga bisa terbentuk itu namanya ini kan agak susah ya, banyak orang lari kita sekarang untuk bisa membangun pariwisata yang berkualitas. Nah sekarang kita bagaimana caranya
membangun apa itu definisi quality tourism atau pariwisata yang berkualitas. Nah, pariwisata yang berkualitas adalah pariwisata yang bisa dapat memberikan nilai tambah atau value secara positif bagi seluruh stakeholders yang ada, misalnya bagi wisatawannya. Wisatawannya mengeluarkan membeli tiket masuk ke satu objek yang destinasi. Nah, harus dapat pelayanan baik, toilet yang bagus, bersih, keamanan. Selain itu nanti kita akan bahas lebih lanjut pariwisata berkelanjutan. Kita ke Pak Mendra Astawa dulu. Saya lihat dari Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan itu, saya cermati sekali tidak ada hak dan kewajiban pengusaha pariwisata, tidak ada kewajiban dari pengusaha pariwisata terhadap lingkungan. Nah, Bapak sebagai anggaplah memakari dalam pariwisata pedesaan atau desa wisata itu, seperti apa Bapak melihat ini sehingga pengusaha itu sepertinya tidak tercantum dalam ini kewajibannya itu. Kalau Silakan. terima kasih Pak Man, pertanyaannya yang menarik banget ini. Kita melihat bahwasannya pariwisata itu adalah kue yang sangat menguntungkan pada kita. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya pariwisata itu bagian pisau bermata dua. Ketika dikelola dengan baik, memberikan nilai tambah atau ekonomi buat masyarakatnya. Ketika tidak dikelola dengan baik, itu memberikan nilai yang boleh dikatakan memusnahkan sebuah bangsa. Tentu hal ini sudah dimasukkan di dalam semua peraturan dan hampir setiap insan atau setiap pemerintah di dunia ini mengembangkan pariwisata. Karena industri pariwisata ini adalah industri paling murah. Sedikitnya tidak banyak menghabiskan biaya dan di sini memberikan impact langsung kepada masyarakat. Tentu di sini setiap negara atau setiap pemerintahan ingin mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Kenapa saya bawa ke sini ceritanya? Agar kita bisa memahami bahwasanya pariwisata berkelanjutan yang kita bangun adalah pariwisata bagaimana bisa memberikan nilai ekonomi kepada masyarakatnya. Tentu memberikan dampak pada negaranya lewat PAD dan seterusnya. Di samping ini ada penekanan pada pelestarian terhadap budaya, mendukung program pemerintahan Gubernur Bali menjadikan pariwisata budaya. Ya memang kita lihat pariwisata Bali terlahir dari kehidupan orang Bali dan tidak bisa digantikan. Bali mempunyai pantai yang indah, punya pegunungan, tetapi wisatawan mencari namanya ubi opai. Inilah kekuatan budaya Bali yang menjadi daya tarik yang boleh dikatakan insan pariwisata sudah mulai lupa. Yang ketiga adalah terkait bagaimana menjaga lingkungan. Nah, pengusaha seperti apa? Seperti pertanyaan saya. Terkait dengan lingkungan, kita menyadari bahwasan lingkungan ini merupakan salah satu pendukung utama daripada sektor kehidupan. Nah, disinilah peran pada insan, baik pemerintahan, bagaimana pemerintah atau seluruh stakeholder ini bersama-sama melakukan. Jangan sampai baru ada bencana baru mengatakan peduli lingkungan. Kami dari Forum Komunikasi Desa Wisata selalu mengajak rekan-rekan di desa bagaimana menjaga lingkungan dengan salah satu langkah yaitu menjalankan sabta pesona. Bagaimana menciptakan rasa aman, tertib, bersih, indah dan seterusnya dan memberikan kenangan. Nah, kepada pengusaha mungkin kita bisa mengimbau mudah-mudahan bersadar. Jangan mengejar konsep 3P. 3P itu hanya mengejar people, profit, baru berpikir planet. Sekarang kita mengarahkan berubah konsep kembaliannya. Cerita karena bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bahwasannya kita harmonis dalam setiap kebencanaan kita bersama-sama menghadapi bersama dan tidak saling menyalahkan. Yang kedua, bagaimana kita menjaga lingkungannya, karena lingkungan telah memberikan semuanya. Makanya konsep kembalian kita adalah menghormati lingkungan dengan upacara kumpul yang sudah dijelaskan secara regulasi itu. Dan tidak lepas orang Bali, khususnya Hindu, memegang teguh kepada terima kasih kepada ide Sang Yang Widi sebagai pencipta, sehingga inilah keharmonisan. Nah, nilai harmonis ini boleh saya katakan. Saya potong dulu Pak. Itu kan pengusaha pariwisata itu kan tidak semua orang Bali. Ya mereka tidak mengenal Trihita Karana yang tadi Bapak sebut mengharmonis dengan lingkungan. Bagaimana caranya ini supaya pengusaha-pengusaha itu, terutama yang bukan orang Bali, supaya menjalankan Trihita Karana? Sebenarnya ini sudah tercantum dalam SDGs, itu di dalam sistem tourism.
sangat jelas juga, yaitu lingkungan, faktor lingkungan. Bagaimana lingkungan terjaga sehingga kita bisa hidup dan bertahan. Karena kita hidup di alam yang boleh dikatakan berdampingan dengan bencana. Kita ada di ring of fire, yang mana suatu saat kapan saja bisa gunung meletus, air terjun gempa akan terjadi, dan disinilah kita harus menyadari sebagai anak manusia bagaimana mencegah, artinya menjaga langkah-langkah apa yang harus diambil ketika terjadi kebencanaan. Tadi sudah disampaikan sama Haji Rai, ada peringatan dini, terus bagaimana letak pembangunan, buang sampah kayak apa, semuanya harus bersama-sama secara bersinergi, karena kita ini adalah sebuah wilayah dalam kebencanaan. Dan kita tidak tahu, mungkin di hari ini habis kita berbicara ini paling tidak apa langkahnya yang kita bisa lakukan. Seperti layaknya saya bisa tangkap itu. Sekarang ke Haji Rai, ya. Saya lihat dari undang-undang ini, undang-undang tentang kepariwisataan itu, sanksinya belum jelas. Sanksinya saya lihat belum jelas. Dan ini gimana terhadap pengusaha itu yang tidak lalai mencegah kelestarian lingkungan itu, apa sanksinya? Kira-kira apa saran Haji Rai supaya pengusaha itu betul-betul serius untuk melestarikan lingkungan? Kalau saya lihat, kalau dari sisi perspektif pengusaha sendiri itu, mereka sudah tahu ya. Dari ketika mulai memohon izin untuk mendirikan usaha, banyak hal pasti sudah dilakukan. Dia punya bagaimana membuat satu konsep propertinya itu dia berjalan baik, termasuk bagaimana saluran luarnya dan segala macam, dan limbahnya bagaimana pola itu sudah. Kalau sudah namanya hotel berbintang, dan anggota kita sudah banyak melakukan, dan limbahnya pun mereka sudah lakukan treatment lagi, diolah, tidak dibuang ke laut ataupun mencemari lingkungan sekeliling atau ke sungai. Mereka sudah lakukan, jadi punya pengolahan treatmentnya itu ya sudah dilakukan, sehingga limbahnya itu bisa dipakai nyiram lagi, nyiram kebun dan segala macam. Dan kita harapkan sekali ke depannya karena kemajuan teknologi bila perlu bisa pakai mandi lagi kan, itu yang kita inginkan. Jadi kalau menurut saya yang banyak terjadi adalah di pabrik-pabrik karya yang tidak terkontrol. Misalnya ada usaha konveksi atau apa yang membuang limbahnya, itu ada. Nah kalau satu dua dari pengusaha hotel juga pasti ada ya. Jadi mari kita sama-sama. Jadi sama-sama untuk ikut mengawas bagi masyarakat. Kan ini kalau bendesanya aja rajin dan lurahnya rajin ya, dan riannya urusannya selesai satu. Jadi bisa menegur ya dari tingkat bawah, sehingga dia malu untuk membuang limbah sampai ke sungai ataupun ke Cilincing ataupun ke laut dan segala macam. Itu yang terjadi. Jadi kita tentu punya komitmen, karena kalau pengusaha pariwisata itu pasti dia tahu bahwa lingkungan itu paling nomor satu, menjadi prioritas. Jadi ramah tamah dan segala macam ya, itu pasti dilakukan. Itu yang dia tahu ya. Jadi tidak mungkin investasi yang ratusan miliar akan disia-siakan untuk melakukan itu. Bahkan bukan hanya di area usahanya sendiri, bahkan mereka melakukan keluar pun bisa dilakukan. Itu yang saya tahu ya, member-member kita sudah tahu untuk itu. Jadi masalah yang terjadi adalah di luar itu, yang punya pabrik yang punya umum ya, itu yang biasanya. Kita punya komitmen yang sangat besar dan untuk melakukan, bahkan saat ini dan sampai lingkungan, dan kita harus menjaga dengan baik dan kebersihan dan semuanya itu, karena itu merupakan cermin daripada konflik. Selama ini saran-saran Rai kepada pemerintah tentang pariwisata yang ramah lingkungan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum? Ada beberapa hal yang sudah dilakukan ya. Pemerintah sebenarnya nggak ada perda dan pergubnya ya, tata kelola dan
Maka dari itu perlu harus dioptimalkan dan berkolaborasi tentunya dengan pihak usaha sendiri. Jadi saat ini juga kita sebenarnya ada gathering bersama DLHK di Kabupaten Bandung diundang 100 pengusaha yang untuk melakukan mensosialisasikan untuk kembali bersama-sama menjaga mengatasi lingkungan yang bersih, yang jangan sampai rusak. Itu yang kita lakukan. Dari sisi pemerintah juga harus ada tindakan yang konkret yang harus dilakukan untuk menjaga. Jadi kalau disuruh pengusaha sendiri membuat pengolahan sampah itu cukup berat, karena ini tidak mempunyai lahan yang cukup untuk pengolahan sampah, karena pengolahan sampah yang saya lihat waktu kayak di Jembaran Lestari dan di beberapa tempat itu perlu lahan yang besar. Maka dari itu menjadi tugas kita lah. Jadi pengusaha sudah membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan, mengatasi pengangguran, kedua dapat memberikan kontribusi pajak yang cukup tinggi ya. Jadi di sini peran pemerintah juga harus aktif untuk menyediakan tempat-tempat pengolahan sampah, jadi TPST, jadi yang ekologi R minimal dulu. Kalau itu bisa dilakukan dalam jangka pendek ini, 1.500 desa adat, saya rasa bisa akan terjadi. Kalau saya lihat kalau misalnya temu modern buat lubang di perumahan-perumahan itu cukup menyulitkan, karena perumahan-perumahan ada yang setengah haro dan itu bagaimana mereka dapat lain. Kalau rumah kita di desa yang cukup luas ya, bisa dilakukan. Jadi itu yang penting. Jadi hal ini yang sangat penting dilakukan. Jadi mari kita ini merupakan kontemplasi ya. Kita harus mulai serius, kita harus evaluasi. Mari kita berpikir untuk ke depannya jangan banyak. Nah, kalau jadi bisa misalnya buat yang besar, waste to misalnya energi seperti itu bisa sampai 500 ton dengan mesin kapasitas yang besar, bisa dilakukan seperti di beberapa negara bisa atau di Jepang, dan ini saya lihat itu fungsinya. Saya pernah tinggal di Belanda, di Jepang cukup lama ya. Jadi pagi-pagi, di early morning sudah mereka berjalan keliling ya. Jadi sampah diolah langsung di mobil sendiri, kemudian dari pupuk langsung ditaruh di taman-taman, itu kan sangat bagus sebetulnya. Yang penting ada kemauan kita untuk melakukan itu gitu. Jangan sampai berlarut-larut sehingga sampah ini menjadi momok buat kita, sehingga menurunkan image daripada pariwisata. Dan seperti yang saya jelaskan awal itu kan, ini kita bersaing ya dengan destinasi ratusan atau bahkan ratusan destinasi yang ada di dunia. Yang syukur Bali masih taksunya bagus ya, masih bisa menduduki the best 10 ya. Jadi namun kita sulit, tapi yang nomor satu lagi sudah dikalahkan oleh beberapa negara seperti itu. Oke, potong dulu ke Pak Mendra Sawo dulu ya. Kita lihat ada turunan dari Undang-Undang Pariwisata itu yang disebut dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 ya, tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, di dalam undang-undang ini kan pemerintah memberikan kemudahan perizinan dengan OSS. Ya ini kan bagai pedang bermata dua ini. Ya, di satu sisi masyarakat, pengusaha dan sebagainya, investor dimudahkan. Di sisi lain terjadi alih fungsi lahan hutan dan sebagainya begitu masif. Dan ini gimana Anda melihat ini? Sehingga bisa betul-betul lingkungannya tetap terjaga dengan baik, kemudian kepastian berusaha ada di kalangan investor dan sebagainya, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Kita harus melihat kapan Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Pada saat itu adalah menjelang pada saat masa pandemi. Negara membutuhkan investasi. Kalau sekarang aman, mungkin undang-undang itu tidak berlaku. Kita harus bijak melihat. Ketika itu ditentukan adalah mengundang para investor datang untuk membangkitkan ekonomi. Kita sadari pandemi ini meluluhlantakan Indonesia. Boleh dikatakan Bali yang paling dalam, hampir kena 13%. Boleh dikatakan kalau ini terjadi di Jakarta mungkin sudah rakyat. Indonesia itu bubar. Tetapi kita harus kembali. OSS itu adalah mulia pada saat dibutuhkan. Yang menjadi masalah adalah pelaksanaan.
ketika diberikan pemudahan ada turunan. Nah, ketika turunan ini tidak dilaksanakan, seperti begitu dapat izin masuk, NIB sudah masuk, ternyata mereka tidak melakukan pendekatan kepada peraturan-peraturan di bawah, sehingga apa yang terjadi dan pemerintah daerah tidak aware juga, sehingga pencaplokan lahan begitu masif dan tidak kalah gesitnya juga investor. Kenapa Bali yang menjadi sasaran? Karena gulanya Bali itu lebih dahsyat. Bali tidak membutuhkan investor kacangan. Sebenarnya dari sisi pemerintah pusat menginginkan untuk Indonesia tidak melakukan Bali secara khusus. Kalau kita boleh dikatakan Indonesia Bali tidak membutuhkan investor asing dengan angka hampir 10M, tetapi untuk daerah lain membutuhkan. Makanya kita lihat sekarang investor yang datang ini adalah investor mohon maaf abal-abal yang baru. Dan tentu begitu terjadi case ini sudah muncul, kita tidak perlu menyalahkan aturannya. Yang kita lakukan adalah segera mungkin melakukan refleksi diri bahwasanya bagaimana untuk melanjutkan undang-undang cipta kerja ini agar bisa dilaksanakan, menarik investor tentu dengan catatan, sehingga kebablasan yang kemarin ini tidak terjadi atau terungkap. Nah, kita selalu menyadari karena kita cuma dari sisi pemerintah, mohon maaf kalau saya boleh buka sedikit, pemerintah hanya ingin mengejar PAD atau hanya PAD. Karena dengan adanya PAD, inflasi rendah, suatu pemerintah dikatakan berhasil. Itu catatan yang kita lihat. Padahal kalau kita pikir adalah bagaimana pemerintah memikirkan ketika masyarakat itu makmur, PAD rendah, saya rasa itu negara akan lebih biaya. Ketimbang seperti ini, PAD besar, masyarakat makin miskin, makin tertekan terhadap faktor ekonomi. Dan ini sekarang terjadi di Bali. Sekarang kebijakan pemerintah Provinsi Bali apa yang harus dilakukan sehingga bangsa Bali tidak habis atau musnah karena suatu bidang kondisi. Baik, Pak Minister. Dan sekarang ke Haji, mungkin closing statement. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya pariwisata Bali itu betul-betul ramah lingkungan dan berkualitas? Mungkin 1-2 menit. Ya, terima kasih Pak. Jadi banyak hal yang harus dilakukan untuk berarti pertama. Selain early warning system itu. Pemerintah di sini dalam ini sebetulnya menghadirkan ini Metro sendiri. OSS itu esensinya kan bagus kemudahan betul. Namun di sini kurangnya kontrol dan pengawasan. Saya sudah dibagi yang investasi yang rendah atau harus dikontrol oleh pemerintah kabupaten dan kota, dan yang menengah provinsi dan yang tinggi dari kedua. Untuk menjaga lingkungan ini juga perlu ada beberapa yang harus direview ya, seperti undang-undang untuk PNA ya. Itu sangat mudah sekali, cuman modal 10 miliar sudah bisa buka itu yang sangat mudah. Ini akan lebih bersaing dengan pengusaha-pengusaha lokal ya. Ya kalau di tempat daerah lain mungkin bisa masuk ya. Tapi untuk di Bali yang namanya harga tanah ya lebih dari 1 miliar dengan 10 modal 10 miliar, akhirnya mereka melakukan bisnis-bisnis yang kelasnya bawah juga mainnya kacangan. Sehingga banyak WNA melakukan bisnis ini seperti sampai nyewa sepeda motor ya, itu ya jadi guide dan juga jadi pengemudi wisata dan juga jadi instruktur, jadi broker, banyak yang dilakukan di sini. Dan banyak juga yang menyewa rumah-rumah akan duduk atau guest house yang dimiliki orang lokal, kemudian mereka manage dan menjualnya dengan harga yang tinggi ya di Airbnb atau di sini. Ini kebijakan ini kita sudah sampaikan pada pemerintah, sudah ke Bandung, dan segera akan dilakukan perbaikan sehingga tidak perlu lagi meningkatkan pajak PPB P2-nya kepada masyarakat. Jadi hasil itu aja kalau menurut saya akan bisa ada tambahan penghasilan PAD dari PA-nya itu bisa sampai 1 triliun. Sehingga totalnya kan akan bisa mencapai 80 miliar. Dengan itu saya rasa untuk di Bandung plus pendapatan dari yang lain sampai 11 triliun, jadi saya tidak bisa melakukan hal.
Oke. Sekarang Pak Menko, satu menit closing statement. Apa yang harus dilakukan oleh kita semua dan pemerintah terutama untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan yang berkualitas dan ramah lingkungan? Kembali kepada apa sih pariwisata Bali? Bali adalah pariwisata budaya yang menyediakan kepada teman-teman. Mari kita gali apa yang ada di Bali dan kita jaga dengan konsisten terhadap kearifan-kearifan yang ada, sehingga Bali tidak akan pernah berubah. Dengan serta merta tentu diperkuat dengan peraturan dan sanksi-sanksi. Sehingga Pak, kehebatan Bali belum ada yang menggantikan. Jangan sampai Bali itu boleh dikatakan menjadi heritage. Satu langkah adalah bagaimana menggerakkan, mengikutsertakan masyarakat termasuk generasi muda untuk menjadikan budaya Bali ini menjadi momentum menjaga Bali ke depan. Oke, terima kasih Pak Jirai dan Bapak Mendra Astawut. Saudara-saudara, demikian perbincangan kami dengan, tadi saya lupa memperkenalkan, beliau adalah Ketua PHRI Badung. Selain konsul Hongaria, ya, Rai Surya Wijaya, SEMBC. Kemudian demikian juga Pak Mendra, beliau adalah aktivis pariwisata, kemudian Forum Dewi, Ketua Forum Dewi, juga Magister Pariwisata. Luar biasa Pak Mendra. Demikian perbincangan kita ingin pariwisata Bali tetap hidup, tumbuh, berkembang, berkelanjutan, kemudian ramah lingkungan, sehingga tetap menjadi destinasi utama pariwisata di dunia dan bisa memberikan efek positif bagi rakyat Bali terutama, di selain memberikan kontribusi besar kepada pemerintah Indonesia. Demikian kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.